Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Azhara Putri dengan nomor NPM 2001050001 semester 4 Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kali ini saya membuat sebuah video pembahasan mengenai karakteristik, model, dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Sebelum lanjut ke materi tentang karakteristik, model, dan perencanaan evaluasi pembelajaran, alangkah baiknya kita memahami tentang evaluasi pembelajaran. Baiklah, dalam proses evaluasi pembelajaran atau penilaian proses dan hasil belajar, Anda tentu sering menggunakan alat ukur tertentu, baik itu tes maupun non-tes. Apa sih itu tes? Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dengan cara ataupun adanya aturan-aturan yang sudah ditentukan. Alat ukur ini mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran. Mengingat akan pentingnya suatu alat ukur dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, maka suatu alat ukur harus memiliki syarat-syarat tertentu sekaligus merupakan karakter alat ukur yang baik. Dalam praktik seringkali guru membuat alat ukur tanpa mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Ada juga guru yang membuat alat ukur ini seperti soal ulangan ujian harian ataupun soal ujian akhir semester yang langsung mengambil dari buku sumber. Padahal kita sudah tahu banyak sekali buku sumber yang tidak sesuai dengan silabus yang sudah ditentukan. Di samping itu, untuk menambah pengetahuan tentang evaluasi, maka akan dikemukakan juga beberapa model dan pendekatan evaluasi. Berikut ini materi yang akan dijelaskan di video ini. Baiklah, pentingnya evaluasi dengan pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Melalui evaluasi, guru dapat melihat tingkat kemampuan peserta didik baik secara kelompok maupun individual. Guru juga dapat melihat berbagai perkembangan hasil belajar peserta didik baik yang menyangkut domain kognitif, efektif, ataupun psikomotor. Baiklah, di sini dapat kita lihat ada beberapa karakteristik alat ukur yang baik. Yang pertama yaitu valid. Valid ini suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya alat ukur mata pelajaran ilmu matematika. Maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu matematika, tidak boleh dicampur aduk oleh mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu relevan. Relevan ini validitas alat ukur yang dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu validitas ramalan, validitas mengingat, dan validitas misi, konstruk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu reliable. Reliable, suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia memang betul-betul mempunyai hasil yang konsisten. Selanjutnya yaitu representatif, yaitu alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Baiklah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan evaluasi baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sudah selesai proses pembelajaran. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran berlangsung, maka guru ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika evaluasi diadakan sesudah proses pembelajaran selesai, berarti guru ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. Dan yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Hal penting yang dikenal dengan proses pembelajaran adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan proses belajar. Guru dapat mengetahui proses apa yang dilalui peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Selanjutnya yaitu model evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 model evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu model Taylor. Penggunaan model ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran.
Ada 3 langkah pokok, yaitu tujuan, situasi, dan alat. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Model ini banyak digunakan oleh guru-guru karena dianggap lebih praktis untuk menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu model pengukuran. Model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Model ini digunakan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan. Yang keempat yaitu model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Dan yang terakhir yaitu Education System Evaluation Model. Model ini menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan. Ini sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa model, sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model. Baiklah, itu saja pembahasan materi karakteristik model dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa